Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8, Community Based Collection, yang beranggotakan saya sendiri, Taruna Ureda Jedenta Leone Puspitasari, dan rekan saya, Taruna Ureda Diwajibinta. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan penjelasan mengenai hal-hal yang telah kami pelajari selama belajar CBC dan sarana edukasi dan asimilasi di Lapas kelas 2 Cibinong untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian akhir semester. Next. Nah, berikut merupakan poin-poin materi yang telah kami pelajari, yaitu yang pertama ada asimilasi, yang kedua pembebasan bersyarat, yang ketiga rumus asimilasi dan rumus pembebasan bersyarat, yang keempat sarana asimilasi dan edukasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi diatur dalam dua peraturan, yaitu yang pertama Permenkumham RI nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Permenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Yang di dalamnya memuat bahwa asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, asimilasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di mana asimilasi merupakan program reintegrasi narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Kemudian terdapat rumus asimilasi, yaitu tanggal ditahan ditambah 1/2 dikali masa pidana dikurangi remisi. Selanjutnya, adapun dokumen usulan asimilasi yang harus dipenuhi menurut Permenkumham Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Permenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Yaitu salah satunya, yang pertama, salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Yang kedua, laporan perkembangan pembinaan. Yang ketiga, litmas. Yang keempat, salinan register F dari Kepala LPKA. Selanjutnya, salinan daftar perubahan dari LPKA. Surat pernyataan tidak melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan yang terakhir, selanjutnya, pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat menurut Undang-Undang Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Nah, syarat-syarat pembebasan bersyarat. Syarat tersebut berupa dokumen yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pembebasan bersyarat. Yang pertama ada salinan putusan hakim, yang kedua salinan laporan perkembangan pembinaan, yang ketiga litmas, yang keempat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri tentang rencana pembebasan bersyarat. Kemudian jika 2 hari kerja tidak ada balasan dari jaksa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkara. Selanjutnya yaitu adanya salinan register F. Selanjutnya surat jaminan dari penjamin, dan yang terakhir salinan daftar perubahan. Begitupun dengan pembebasan bersyarat memiliki rumus tanggal ditahan ditambah 2/3 kali masa pidana dikurangi remisi. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi berbagai materi yang sudah kita pelajari selama materi CBC, yaitu implementasinya. Ketika di dalam suatu lapas mengimplementasikan CBC itu bisa melalui saya merupakan sarana asimilasi dan edukasi.
Nah, saya ini diperuntukkan untuk narapidana yang akan melaksanakan asimilasi, sebagaimana yang sudah diatur dan sudah dijelaskan tadi bahwa asimilasi itu untuk narapidana yang sudah menjalani setengah masa pidana. Nah, asimilasi ini juga sebagai upaya untuk memaksimalkan pembinaan agar mereka ketika keluar itu memiliki bekal. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai SAE yang berada di Lapas Cibinong. Pertama-tama kita mulai dari perkenalan profil UPT-nya dulu. Lapas Cibinong adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Dirjen Pas. Nah, diketahui bahwa Lapas Cibinong merupakan lapas yang ada di Kabupaten Bogor dengan luas 40.000 meter persegi dan terdiri dari perbangunan perkantoran, blok hunian, rumah dinas, SAE, dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian saya Cibinong. Nah, saya Cibinong ini merupakan saya yang ada di luar bangunan dengan luas 1.000 meter persegi yang dia memiliki open camp yang bisa menampung 42 orang narapidana. Nah, saya Lapas Cibinong ini terdiri dari peternakan dan pengelolaan sampah terpadunya yang paling terkenal. Kita masuk lagi. Nah, peternakan Lapas Cibinong ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada peternakan sapi, peternakan jangkrik, dan peternakan ayam. Nah, jadi Lapas Cibinong ini memang dia punya lahan untuk peternakan sapi itu cukup luas. Jadi eh, itulah kenapa saya Lapas Cibinong itu terkenal dengan peternakan sapinya. Nah, sekarang ini baru-baru dikembangkan tuh peternakan jangkrik yang kemarin sudah panen dengan volume yang besar. Lalu ada juga peternakan ayam di dalamnya. Nah, semua pelaksanaan program pembinaan ini dilakukan oleh napi-napi yang sudah memenuhi kategori tadi dan mereka tuh tinggalnya di open camp. Selanjutnya ada juga pengelolaan sampah terpadu Lapas Cibinong. Ini juga salah satu program baru, yaitu program pembinaan ini tujuannya itu untuk mengajarkan narapidana supaya bisa mengelola sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan ekonomis. Selain itu, dengan pengelolaan sampah ini dapat mengurangi volume sampah yang tidak terpakai. Sebagaimana kita tahu, lapas itu juga kan isinya banyak, terus juga menyumbang banyak sampah sebenarnya. Nah, Lapas Cibinong ini pengen membuat inovasi lewat sayanya itu kalau misalnya sampahnya itu masih bisa loh mereka kelola sendiri menggunakan prinsip 3R itu. Nah, selanjutnya ini proses asesmen narapidananya seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk narapidana yang ingin ikut SAE itu ada persyaratannya, yaitu pertama berkas administrasi lengkap, mulai dari vonisnya, litmasnya, register F-nya tidak ada, terus ada penjaminnya dan lain-lainnya. Nah, terus ini paling penting sudah menjalani setengah masa pidana. Terus yang ketiga juga tidak tercatat dalam register F dan yang pastinya sudah melalui sidang TPP. Tujuannya sidang TPP ini untuk menyamakan persepsi antara semua pegawai yang terlibat itu bahwa orang ini memang benar-benar layak untuk melaksanakan program SAE. Karena kan SAE ini konteksnya ada di luar lapas, dia ada di belakang bangunan dan dia tuh nggak ada temboknya. Jadi kemungkinan untuk narapidana kabur itu cukup tinggi. Nah, selanjutnya, sebelum melakukan program saya ini, narapidana tuh mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Nah, narapidana yang sudah terpilih setelah melaksanakan asesmen akan diberikan materi serta pelatihan yang dilakukan oleh dinas terkait. Karena ini merupakan suatu kerjasama yang dibangun oleh Lapas Cibinong, serta dalam pelaksanaannya ini juga tetap diawasi oleh petugas dari Lapas Cibinong. Nah, lama pelatihannya ini menyesuaikan dengan bidang yang akan ditekuni nantinya. Eh, Seperti contohnya, tentunya masa pelatihan untuk peternakan sapi dan peternakan ayam itu kan beda gitu. Jadi semua itu tergantung dengan program yang akan nanti dikerjakan. Nah, selanjutnya pelaksanaan kegiatan kerja saya ini berapa jumlah narapidana tuh kemarin sudah dipastikan itu berjumlah kini 13 orang. Terjadi saya dan mereka tinggal di open camp dan mereka mulai bekerja dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. Nah, selama menjalani kegiatan terdapat dua staf. Nah, dua staf ini bisa digilir. Staf apa aja? Bisa dari staf Binadik, staf Giatja, KPLP atau Kamtib yang tugasnya itu untuk memonitor dan mengawasi narapidana ketika melaksanakan program saya.
Tujuannya sih untuk, meminimalisir kemungkinan mereka melarikan diri. Nah, selanjutnya itu, ada promosi dan sosialisasi. Nah, ketika narapidana itu sudah mengikuti program saya, mereka kan, menghasilkan suatu produk dari kegiatan saya tersebut. Nah, promosinya ini bisa dilakukan oleh pihak Lapas Cibinong, itu terdiri dari, mereka masang produknya di e-commerce, terus mereka juga kerjasama dengan dinas terkait, misalnya ada HUT Kabupaten Bogor yang baru-baru ini terjadi, mereka, mengajukan diri untuk mempublikasikan pemasaran produk hasil sayanya tersebut. Nah, terus, sayanya itu juga mereka itu memasang, produk-produknya itu di ruang tunggu kunjungan, yaitu galeri si sayanya itu. Isinya itu produk-produk, terus video-video tron mengenai sayanya tersebut. Nah, terus, dalam melaksanakan program saya ini, mereka itu, bekerja sama juga dengan berbagai pihak, yaitu pertama Dinas Perikanan dan Peternakan Bogor, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, Dinas Lingkungan Hidup ini untuk mengelola sampah, serta, mereka juga banyak mendatangkan tutor untuk melaksanakan program pembinaan ini, dari IPB, baik dosennya ataupun mahasiswanya gitu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.